Mahrez adalah pemain sayap terbaik di Eropa. Andy Morrison mengatakan tidak ada pemain sayap yang lebih baik di sepak bola Eropa selain Riyad Mahrez dalam performa saat ini. Morrison berkata, dia telah menjadi pemain yang luar biasa selama beberapa bulan terakhir dan menjadi yang paling dominan untuk bertahan di tim. Mahrez benar-benar menyenangkan untuk ditonton dan di area itu saya tidak berpikir ada orang yang lebih baik di Liga Primer dalam situasi 1 lawan 1. Dia mencabik-cabik lawannya. Kau tahu kemana dia akan pergi, tapi ketika seseorang sebagus itu dan penyamarannya sebagus itu, kau tidak bisa menghentikannya. Seperti yang saya katakan, dia senang menonton saat ini. Morrison juga percaya Mahrez pantas mendapatkan pengakuan dari rekan-rekannya di akhir musim. Mahrez terpilih sebagai pemain terbaik PFA tahun 2016 dan Morrison yakin dia sekarang bermain dengan baik. Yang saya suka dari dia adalah dia melakukan gerakan dengan cepat, bergeser dari kiri ke kanan dan dia sangat menarik untuk ditonton, katanya. Dia bukan pemain terkuat secara fisik, tetapi demi Tuhan, dia memiliki umpan yang bagus, visi untuk umpan silang yang berkualitas, dan kami tahu betapa mematikannya dia dengan kaki kirinya. Bagaimana Anda menghentikannya? Anda benar-benar harus membuatnya menghadap jauh dari gawang untuk mendapatkan peluang. Dia dalam performa yang brilian, tutupnya. Foden pemain yang jujur. Pada laga di Etihad Stadium, Kamis 11 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester City bermain agresif sejak menit awal dan tak memberikan kesempatan Southampton mendapatkan peluang. Unggul cepat lewat Kevin De Bruyne di menit ke-15, City kebobolan lewat James Ward-Prowse di menit ke-25. City sebenarnya berpeluang mendapat penalti beberapa menit setelahnya. Foden yang sedang menusuk ke kotak penalti dijatuhkan oleh kiper Alex McCarthy. Tapi wasit tidak memberikan penalti setelah melihat VAR lebih dulu dan Foden pun terlihat kesal. Untungnya, City bisa memimpin 3-1 di akhir babak pertama lewat gol Riyad Mahrez dan Ilkay Gundogan. Gol kedua dari Mahrez dan De Bruyne di babak 2 membuat City akhirnya menang 5-2. Usai pertandingan, Foden menilai dia harusnya mendapat penalti dari pelanggaran dan tidak ada percobaan untuk diving. Saya orangnya jujur dan tidak pernah suka diving. Saya yakin 100% itu penalti, ujar Foden seperti dikutip BBC. Meski demikian, Foden tetap senang dengan 3 poin yang didapat City. Ini jadi respon yang bagus setelah kekalahan 0-2 dari Manchester United. Sangat penting untuk segera bangkit. Salut untuk Southampton. Saya rasa mereka menyulitkan kami. Saya banyak bikin gol musim ini, tapi menyenangkan juga bisa membuat 2 assist. Sambungnya. Penting sekali bisa segera menang. Saya rasa kami sudah berusaha sebaik mungkin, tutup Phil Foden. Manchester City mengejar PSG untuk gelandang AC Milan. Laporan dari Prancis merinci perebutan gelandang AC Milan Ismail Benacer yang sedang dibentuk untuk bursa musim panas. Competition mendengar dari sumber mereka bahwa Paris Saint-Germain saat ini memimpin pertarungan untuk pemain berusia 23 tahun itu. Namun Man City juga tidak ingin kalah demi sang gelandang. PSG tertarik pada Benacer di masa lalu dan akan menjadi lebih kuat di jendela transfer berikutnya. Untuk mendapatkan diskon bagi sang pemain, mereka akan memasukkan gelandang Leandro Paredes dan menawarkan sejumlah uang tambahan. Tidak banyak detail tentang minat dari Manchester City karena persaingan memiliki penekanan besar pada pengejaran PSG untuk pemain tersebut. Ditandatangani oleh Milan dalam kesepakatan 16 juta euro dari Empoli pada tahun 2019, Benacer telah melihat nilai pasarnya mengalami pertumbuhan besar selama setahun terakhir dan sekarang dinilai oleh Transfermarkt sebesar 40 juta euro. Dengan Fernandinho kemungkinan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim. Tidak mengherankan melihat Pep Guardiola mengejar gelandang baru bertahan. Prediksi Fulham versus Manchester City, buat kejutan atau ikut terbantai. Fulham akan jalani laga berat dengan menjamu pemuncak klasemen sementara Manchester City. Bertanding di Stadion Craven Cottage, Fulham yang di pekan sebelumnya sempat buat kejutan dengan mengalahkan Liverpool, bakal kembali berharap akan kedatangan Dewi Fortuna kala bersua The Citizens.
Manchester City berhasil pesta 5 gol saat berjumpa Southampton di pertandingan kandang pada 11 Maret 2021 lalu. Rentetan kemenangan Manchester City tersebut membuat mereka kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 68 poin, unggul 14 angka dari Manchester United di urutan kedua. Berbekal hasil kemenangan di pekan sebelumnya, siapakah yang bakal raih poin penuh saat pertemuan kedua tim nanti? Mampukah Fulham kembali buat kejutan atau malah Manchester City yang pesta gol lagi ke gawang lawannya? Fulham kemungkinan akan menggunakan formasi 4-4-2 dengan menurunkan Alphonse Areola, Kenny Tate, Josim Anderson, Tosin Adarabioyo, Ola Aina, Bobby Reid, Mario Lemina, Harrison Reed, dan Ademola. Sementara City bakal tetap menggunakan formasi 4-3-3 dan memberikan kepercayaan kepada Ederson, Joao Cancelo, Ruben Dias, John Stones, Alexander Zinchenko, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, dan Raheem Sterling. Prediksi skor akhir Man City bakal memenangi laga dengan skor 1-0 atas Fulham. Pep Guardiola mengirimkan peringatan kepada para pemain Man City yang jarang tampil musim ini. Pep Guardiola telah memperingatkan kepada para pemainnya di Manchester City bahwa mereka yang cenderung tidak terlibat dan belum berkontribusi pada perjuangan klub sejauh ini. Guardiola melihat tim City bangkit kembali dari kekalahan derby pada akhir pekan dengan kemenangan 5-2 yang menghibur atas Southampton. Bagaimana dia menyesuaikan 22 pemain kelas dunia yang lapar menjadi 11-2 kali seminggu sambil membuat semua orang sebahagia mungkin? Saya mencoba untuk melibatkan semua orang. Inilah alasan mengapa semua orang mencoba untuk bermain, katanya. Meski dengan itu, ada pemain yang pantas bermain tapi tidak bermain. Terkadang saya tidak adil pada beberapa dari mereka. Namun, setelah kemenangan itu, Guardiola mengubah nada bicaranya ketika ditanya bagaimana dia akan memilih timnya untuk 9 pertandingan terakhir musim Liga Primer serta 3 kompetisi piala di mana Man City masih bertahan. Para pemain akan memutuskan perilaku mereka dan bagaimana mereka bersaing. Kata Guardiola, memperingatkan bahwa dia akan memberi penghargaan kepada pemainnya yang lebih baik dan lebih berkomitmen dari kampanye pengujian. Sekarang kami tiba di waktu yang tepat musim ini dengan tidak banyak permainan. Para pemain yang banyak membantu saya di musim ini, saya akan lebih sedikit merotasi dan para pemain yang memikirkan klub dan tim. Sisanya akan berada di bangku cadangan.